Hai, jumpa lagi dengan Elinur Amalia Safitri. Nah, teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan kembali menuju negara Maroko. Yuk, ikuti perjalanan saya selama di Maroko. Kita berangkat menuju Singapura dulu, transit di Singapura, baru lanjut menuju Casablanca. Semalam di Singapura, baru kita berangkat ke Casablanca, transit di Jeddah. Oke, kita jalan-jalan lagi. Pesawat Scott warnanya bagus, kuning. Warnanya pesawat Scott warnanya kuning bagus. Nah, ini kita mulai lagi petualangan menuju luar negeri lagi. Kita tujuannya ke Casablanca, Maroko. Dari Maroko kita putar pokoknya keliling negara Maroko. Pemberhentian pertama di Casablanca. Kita naik pesawat Scott. Alhamdulillah udah sampai di Singapura. Tapi kami di Terminal 1. Kita mau ambil bagasi dulu. Setelah ambil bagasi baru menuju ke Terminal 3. Rencana kita mau pakai Skytrain menuju Terminal 3. Bagasinya di mana ya? Kita cari dulu bagasinya. Oh, itu sana. Itu lah beda. Kita ke bagasi dulu yuk. Ambil barang. Barangku satu-satunya. Tinggal satu-satunya, yang lain udah keluar semua. Sekarang kita mau cari Skytrain-nya menuju ke Terminal 3 ya. Arahnya ke atas sana kayaknya. Ayo. Oke ya, kita ke Terminal 3 yuk. Bentar, kita naik ke atas. Sekarang menuju ke Terminal 3 pakai Skytrain. Kok pernah jalan sendiri. Kumpul di Terminal 3. Karena sampainya malam, kita harus sholat dulu maghrib dan isya. Ya, kita ngemper di hotel atau apa semacam hotel kecil di bandara. Buka pengep sudah tengah malam, jam 12 malam. Kami mau berangkat check-in, menunggu check-in antrian menuju Jeddah, transit sebentar, kemudian lanjut ke Casablanca. Mata ngantuk. Akhirnya kita naik pesawat juga. Setelah beberapa lama kita menunggu, akhirnya terbang juga menggunakan pesawat Saudi. Terus mudah-mudahan saya bisa tidur di sini. Nah, kita udah sampai di Jeddah. Kita transit di sini. Baru berapa? Jam 12 siang kita baru terbang lagi.
di sini nih jam nanti jam 12 baru terbang lagi ke Casablanca. Ini jam 7:15 udah mendarat tadi di Jeddah. Orang-orang pada umroh, kita pada jalan ke Maroko. Nah, ahlan wa sahlan Jeddah. Tuh, ini kakak-kakakku. Mbak Uni, Mbak Ririn, Tante Oki. Tante Oki, mau kemana Tante Oki? Piece of cure. Tante Indah itu. Yuk, ikutin perjalanan saya dan rombongan kakak-kakak serta rombongan yang lainnya menuju ke Casablanca. Kita lihat dulu Bandara Jeddah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Jeddah, transit kurang lebih 6 jam. Jadi kita bisa jalan-jalan di Bandara Jeddah. Nah, kita sekarang berangkat lagi menuju ke Casablanca, naik pesawat Saudi Arabia. Alhamdulillah udah sampai di Casablanca. Nunggu barang datang dulu. Lamanya nunggu barang, nggak keluar-keluar barangku. Belum ada jejaknya. Sementara yang sudah ada kopernya Mbak Indah sudah ada. Belum, oh ya Mbak Uni juga belum ada. Baru koper kabin. Yang di bagasi belum keluar juga. Nah, ini kita ramai-ramai beli kartu seluler supaya tetap bisa terhubung dengan orang-orang tercinta di tanah air. Nah, ini tipsnya ya kalau kita keluar negeri supaya mudah menyambung telepon seluler kita, apalagi di negara yang tidak ada kerjasama dengan Indonesia, maka bisa beli kartu di tempat negara yang kita tuju dan lebih murah. Untuk 14 hari kita kena 200 dirham atau sekitar 360.000. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke kota Casablanca. Kita foto-foto dulu di depan bandara Airport Muhammad. Kita sampai di Casablanca malam. Sampainya sih tadi sore masih terbang, hanya karena kan imigrasi ambil bagasi dan imigrasi begitu keluar sudah gelap. Iya. Jam berapa ya?
Iya, 7:30 waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Maroko, tepatnya di kota Casablanca. Kami rombongan sudah berada di kota Casablanca. Dan selama 7 hari ke depan kita akan mengelilingi seluruh negara Maroko ini. Dimulai dari Casablanca. Saat ini kami sedang sarapan pagi bersama kurang lebih 30 orang rombongan kami. Yuk ikuti perjalanan kami selama di Casablanca ini. Kita sarapan dulu pagi ini dan akan memulai perjalanan panjang selama 14 hari. 7 hari dikoordinir oleh travel. Hari selanjutnya kita jalan sendiri tanpa travel. Kita mandiri bersama keluarga besar Bani Hasim. Untuk beristirahat seperti itu. Ya betul. Suasana kota di Casablanca pagi ini. Peraturannya seperti itu. Jadi Kita sekarang menuju 8:41, kota Marrakesh. Kita akan sampai di Marrakesh sekitar jam 12:15 kurang lebih. Ya. Sampai jam 12:15 ke kota Marrakesh. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Tuhan. Di depan ini rest areanya. Kita akan berhenti di sini untuk istirahat dan keperluan toilet. Para ibu yang mau ke toilet bisa di sini, atau mau sekedar istirahat mencari makanan, jajanan atau minuman juga bisa di rest area ini. Kita di sini selama 20 menit dari jam 10.08 sampai jam 10.30. Saya genapkan jam 10.30 kita sudah berkumpul kembali di bis di Maroko ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita berhenti sejenak untuk istirahat, buang air kecil di salah satu kafe, Le Escale Carmen, Cantina Mexicana. Kita meluruskan kaki dulu selama beberapa saat di sini karena kaki kita tertekan selama di bis. Nah, kakak-kakakku udah siap berpose. Namanya cari vitamin D di matahari. Iya, kita dede. Kita dede dulu di sini. Vitamin D, dekil. Alias dekil. Fotografernya keren-keren amat. Ngopi-ngopi dulu yang suka kopi. Ini Morabitun, dari kata Morabit. Morabit itu artinya orang-orang yang saling berhubungan, saling menguatkan. Salah satu kelompok Islam yang mempunyai pemahaman Islam yang konservatif, kan? Pemahaman Islam yang ekstrim. Nah, kita udah sampai di kota Marrakesh. Kita istirahat sebentar atau sejenak sebelum para lelaki sholat Jumat. Dan kita sambil makan-makan membuka semua perbekalan yang ada. Nah, ibu-ibu pada Perbekalan. makan bersama. Mantep rasanya. Nah, itu enak karena kita makannya rame-rame. Terenak ini. Nah, itu mantap. Wih, keren. Nah, kita bisa makan ramai. Sudah dibersihkan. Enak ya Bu ya kalau rame-rame makan gini. Sampai nambah-nambah terus loh. Mantap. Nah, kita istirahatnya di tempat taman di samping Masjid Kutubiyah. Ini
menara Masjid Kutubiah. Sementara kita jalan-jalan dulu sambil menunggu waktu sholat Jumat. Di sini perempuan juga boleh sholat Jumat, bukan hanya laki-laki. Oke. Ini jualan-jualan kaki lima di samping Masjid Kutubiah. Nah, kita mau minum jus delima. How much? How much? 2 euro, 20 dirham. 20 dirham. 20 dirham. Ini 20 dirham. Harganya 20 dirham. Ya Kak, sekarang kan Expensive. Granat, remah. iya Kak? Expensive. Protein. Yeah. I know this is natural but expensive. Already expensive from Nah, ini harganya 20 dirham, sekitar 36, hampir 40.000 lah. No, Malaysia no. Indonesia. Indonesia, alhamdulillah. Ya, Indonesia Islam. Soekarno. Ya, aku dulurmu. Soekarno. Ini Muslim di Indonesia. Ya. لهم فضل بأموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأمر Desainnya sama, bentuknya sama. Nah itu 3 menara itu disebut dengan 3 menara masjid kembar dari dinasti Muwahhidin. Jadi Bapak Ibu, kita di sini di Masjid Kutubiah kita foto grup terlebih dahulu, oke ya, sebelum nanti kita naik bis. Ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita foto dulu buat kenang-kenangan kalau kita udah nyampe di. Kelihatan semua. Marrakesh, Maroko. Selanjutnya perjalanan menuju ke Istana Bahia, yang merupakan istana yang didirikan oleh seorang wazir Agung Sultan di abad ke-19. Enggak, ntar lagi kita briefing dulu. Ruangan penjaganya. Ini ruangan awal daripada Istana Bahia itu. Jadi Istana Bahia seperti yang tadi saya jelaskan di Bas, dia istana yang dibangun, satu-satunya istana yang dibangun oleh Perdana Menteri. Masih ingat tahun berapa Bapak Ibu? 12. Abad 12. Abad ke-19. 19 ya, abad 19. 1860. Dapat gelas. Jadi udah 100 tahun lebih. 1860 dibangun oleh seorang Perdana Menteri di masa Raja Hasan I yang berkuasa ketika itu. Punya Perdana Menteri namanya Wazir Musa. Wazir Musa. Wazir artinya menteri atau PM dalam bahasa Arab. Musa nama wazirnya. Kemudian Wazir Musa punya anak. Jadi Wazir Musa ini dia terkenal dengan. Kita sudah memasuki Istana Bahia. Begitu indahnya ukiran dari Istana Bahia yang didirikan oleh Perdana Menteri. Nah, teman-teman, ini adalah Istana Bahia yang didirikan oleh salah satu Perdana Menteri pada zaman Raja Hasan atau Muhammad V. Nah, di zaman ini mereka mendirikan, sengaja dibuat kamar-kamar sebanyak mungkin, karena kurang lebih ada 150 kamar, karena untuk diperuntukkan oleh istri-istri para Perdana Menteri tersebut.
lantainya ada 4 tapi selirnya yang banyak banget. Dan ini adalah ukir-ukiran yang begitu indah yang dipelihara sampai dengan sekarang, karena sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah, dijadikan semacam museum untuk bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan ini lantai-lantainya masing-masing lorong itu beda-beda. Setiap lorong ada motif yang membedakan bahwa ini lorong untuk istri satu, lorong untuk istri dua. Ini kan Istana Bahia ini. Ini atap-atapnya dari Istana Bahia. Joget juga nggak apa-apa. Kita sekarang di Marrakesh. Ini di tempatnya selirnya raja. 24 selirnya. 24 selir ya. Ini salah satu kamar dari selir tersebut. Kita lihat bagaimana kamar selir tersebut di dalamnya ya. Nah, kita memasuki kamar salah satu selir. Sempit aja sih kamarnya ya. Kita bisa lihat detil-detil dari ukiran istana ini. Istana Bahia. Begitu indah. Nah, sampai kita lihat ke atap-atapnya. Keren. Lanjut jalan lagi. Kita lihat dari keramik-keramiknya pun berbeda-beda dari ruangan satu ke ruangan lain. Bayangin dengan selir 24 orang. Kayak apa gilirnya itu ya? Istri 4 dengan ditambah selir 24. Iya, istrinya 4. Dan bisa kita lihat sekarang adalah kamar dari Perdana Menteri yang mendirikan Istana Bahia ini. Ini tempat tidur Perdana Menteri tersebut. Mengingatkan saya pada tempat tidur nenek saya dulu. Nah, keren kan? Kayak kamar tidur Huang Haji Subaidah, nenekku. Dan ini adalah ruang untuk bersantai dari Perdana Menteri tersebut. Tempat leyeh-leyeh sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Nah, ini ruangan fitting dari Perdana Menteri tersebut. Lanjut kita jalan lagi. Nah, seperti kita lihat masing-masing ruangan beda keramiknya. Kita lihat keramik yang ruangan ini lagi beda lagi kan, dan ini beda lagi keramiknya. Ini adalah bunga kering, bunga yang sengaja dikeringkan dan dijual untuk aromaterapi. Beginilah
keadaan atau kondisi dari kota Marrakesh betul-betul padat, termasuk ya kumuh juga karena banyak kotoran-kotoran berserakan, dan juga banyak jualan-jualan di pinggir jalan. Tadi untuk masuk ke istananya Perdana Menteri tersebut harus melewati pasar. Selanjutnya kita menuju Argan Farmasi atau tempat pembuatan minyak argan atau kayak minyak zaitun. Herboristery. Kita masuk ke dalam. Rame, Bo. You know saffron? Saffron. Yeah. You are in that? Yeah, look. What you call it? Kasih banyak saffron. Oh wait, it's not yellow. Saffron, madam. Look. Saffron, here is the flower. If you never seen before. Morocco, we are a country of saffron. But we are not the with leader. Nah, sekarang kita mampir di pasar di kota Marrakesh. Kita akan masuk ke dalam, jalan-jalan di sekitar pasar. Apa pasar apa namanya ini? Apa? Jamna Alfana. Jamna Alfana jenenge angel men. Jamna Alfana. Baunya bau jaran. Jaran kepang itu, jaran kepangnya. Kereta kuda. Bau. Di sini ada juga kereta kerajaan, jarang kepang, jarang kepang. Mending jajan mangan nang kafe. Longgo-longgo. Capek, kita mau duduk dulu di sini. Kayak Akamsi, anak kampung sini. Nah, kita sekarang naik delman istimewa. Duduk di belakang. Bekerja mengelilingi pasar. Sepanjang jalan jual buah-buahan, jus buah. Naik kereta kuda, aku duduk di tengah. Memang dibilang ya Allah mataharinya besar betul memang di sini. Yang mengetahui dulu si anak-anak bocah itu loh, bocah yang cantik masih muda yang ikut, dia bilang mataharinya gede banget. Itu El, nanti kamu naik kuda keliling jalan-jalan di kota Marrakesh. Kota Marrakesh ini bangunannya berwarna merah, makanya dikasih nama Kota Merah.
Maroko. Kene iki, aku kan mau tahu moto itu apa jenenge Maroko itu tempat istirahatnya orang-orang Prancis. Nah, demikianlah teman-teman perjalanan saya selama di Singapura, Casablanca, kemudian ke Marrakesh. Semoga teman-teman terhibur dengan vlog saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya tentunya teman-teman ya. Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju kota-kota lainnya yang ada di Maroko. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.